Saat ini kubu Agung Laksono tengah memberikan konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar terkait isu terkini yang tengah terjadi di tubuh Partai Golkar. Berikut jalannya konferensi pers itu. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Silakan. Pak, langkah konkret apa yang tadi ada rekonsiliasi secara soft? Yang konkretnya itu apa, Pak? Karena dari kubunya Pak Ical sendiri mereka kekeh akan munas di Bali. Sementara Pak Agung dan teman-teman ingin dilaksanakan juga munas di Jakarta pada Januari nanti. Langkah konkret untuk rekonsiliasi hari-hari menjelang mereka kan 30 nih, beberapa hari lagi. Terima kasih. Begini, kami ini kan organisasi pendiri. Dari Golkar lahir kami yang membidani organisasi kami ini. Saya MKGR meneruskan tradisi dari almarhum Mayor Jenderal TNI Purnawirawan R.H. Sugandi sebagai pendiri. Pak Agung Laksono adalah titisan dari pendiri Kosgoro ialah Pak Masisman. Kemudian Soksi Pak Loren ini merupakan perwajahan dari Profesor Dr. Suhardiman pendiri Soksi. Tiga tokoh tadi adalah pendiri inti dari Partai Golongan Karya bersama dengan pimpinan TNI Angkatan Darat dan lain-lain pada saat itu. Terus sekalian, kami berkewajiban, kami sebagai pendiri berkewajiban memberikan pandangan berasal dari nurani kami untuk mencegah perpecahan Partai Golongan Karya. Karena itu, mengenai hal itu kami tadi menyerukan kepada Bapak Abu Rizal Bakri yang kami hormati, maupun dalam konteks ini adalah kepada Ketua Presidium, Ketua Tim Penyelamat, saya ulang, Ketua Tim Penyelamat Partai Pak Agung Laksono. Dalam posisi ini, kami tiga organisasi pendiri menyerukan kepada pihak-pihak untuk mengedepankan rekonsiliasi, mencari jalan keluar yang baik. Pasti ada jalan keluar. Mengenai waktu pelaksanaan munas, kalau kemudian itu dibincangkan dengan baik, ditata dengan baik, pasti ada jalan keluar. Mengenai juga kepanitiaan, mengenai juga tradisi Golkar yang selama ini kita mengedepankan azas yang begitu hebat tentang demokrasi, harus benar-benar cita rasa itu jangan sampai dicemari atau satu sama lainnya. Kalau semua itu bisa ditata, kemudian kita selenggarakan dengan jaminan munas nanti diselenggarakan dengan adil, transparan, jujur, demokratis, tidak intimidatif. Kami semua meyakini siapapun yang terpilih menjadi nahkoda baru Partai Golongan Karya, sepenuhnya kita taat, tunduk, patuh, loyal, dan kita dukung bersama. Itulah sikap resmi dari tiga organisasi pendiri ini. Tetapi kalau cara-cara yang tidak halal dilakukan, ini yang akan menjadi persoalan. Kami ingin mengenang Ketua Umum yang saat ini masih sah ialah Pak Abu Rizal Bakri. Kami ingin kenang sebagai tokoh dan ketua umum yang meninggalkan jejak-jejak yang hebat untuk mempertahankan tradisi Golkar yang murni dan mencegah model-model lain yang bisa mencemari cara-cara yang tidak khas Golkar. Itu yang kami ingin serukan pada Ketua Umum Bapak Abu Rizal Bakri. Termasuk juga kami serukan pada Ketua dan tim penyelamat, karena kami berharap tim penyelamat itu pun nanti dalam posisi kami sebagai pendiri, kita inginkan juga ada wisdom untuk mencari jalan keluar. Ini adalah kebaikan yang bisa kita jadikan solusi yang terbaik. Begitu jawabannya. Ini sebentar Pak Agung nama. Jadi tadi ada tambahan mengenai surat ke Kementerian Hukum dan HAM itu tanggal 26, saya lupa tadi menyebut tanggal 26 November sudah diterima sore hari oleh Ibu Dirjen PHU, Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, berkenaan dengan tim penyelamat ini mempunyai fungsi atau mempunyai tugas sesuai dengan rapat pleno adalah untuk mengawal, mengantar DPP Partai Golkar sampai melaksanakan munas sebagaimana yang disampaikan dalam sidang pleno tersebut, terutama dari segi waktu. Ada tiga hal dari segi waktu: Januari 2015, kemudian penyelenggara
kepanitiaan penyelenggara tersebut yang direpresentasikan oleh seluruh elemen-elemen yang ada di Partai Golkar, tidak didominasi oleh kelompok tertentu saja, tapi sudah mewarnai seluruh elemen-elemen yang ada di Partai Golongan Karya, ya generasi mudanya, ya perempuan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, aturan-aturan tata tertib yang berkaitan dengan persidangan, khususnya terlebih-lebih yang berkaitan dengan tata tertib pemilihan ketua umum, itu hendaknya dirundingkan bersama. Dan banyak hal-hal lain yang dibicarakan. Saya kira kalau itu dilakukan dengan semangat rekonsiliasi tadi, maka terbuka untuk akhirnya kita bisa melakukan suatu munas yang benar-benar diharapkan oleh jajaran Partai Golkar pusat dan daerah. Dengan munas ada konsolidasi organisasi untuk kembali mencapai cita-citanya meraih kejayaan kembali Partai Golkar. Itu adalah merupakan pesan dari atau inti yang kami tangkap, kami terima dari rapat pleno DPP Partai Golkar, sehingga terbentuknya tim penyelamat Partai Golkar. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak.